guys, selamat datang di Cursing Lama, curhat singkat bareng langit malam. Apa kabar? Baik. Baik ya. Ya udah, langsung aja hari ini tema kita orang yang datang hanya karena butuh, apa bisa disebut saudara? Oke. Apa bisa disebut saudara orang yang datang hanya karena butuh terus lupa? Nggak tahu ya. Ya udah deh. Kita bahas. Ayo kita bahas. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, cari tahu dulu yang arti butuh itu apa. Butuh itu biasa kan perlu juga mirip ya. Butuh atau perlu. Jadi dalam bahasa Indonesia, butuh adalah memerlukan atau menginginkan sesuatu yang dianggap penting. Jadi kata butuh ini artinya kata yang menyatakan suatu kondisi di mana suatu hal dianggap perlu untuk dipenuhi. Misal, kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ada sesuatu yang ada tujuannya, butuh gitu. Dan semua orang pasti butuh sesuatu kan? Oke, lanjut. Saudara. Saudara itu orang yang memiliki hubungan kekeluargaan. Baik seibu, seayah, maupun hanya seibu atau seayah. Jadi, saudara itu kerabat kandung kita atau saudara tiri gitu. Terus lanjut di kamu, boleh? Oke. Istilah saudara itu bisa saja digunakan untuk orang yang dihormati atau seseorang yang paham yang memiliki kesamaan dalam suatu kelompok atau golongan. Tadi kan judul kita tuh datang saat butuh apa bisa dianggap saudara. Iya. Dan menurut Google, ini itu tidak. Orang yang hanya datang saat butuh tidak bisa disebut saudara. Saudara itu sejatinya adalah mereka yang hadir dalam suka maupun duka, bukan hanya pada saat keperluan saja. Dan perlu diingat bahwa hubungan yang sehat dan bermakna dibangun di atas dasar kepercayaan, timbal balik, dan saling mendukung, bukan hanya pada saat ada kebutuhan saja. Gitu. Jadi kalau kita datang cuman basa-basi untuk nyapa, itu saudara? Kalau basa-basi untuk menyapa ya manusiawi nggak sih? Manusiawi sih. Iya, biasa gitu. Tapi ini kalau misalnya dia datang bukan basa-basi, tapi dia minta bantuan gitu, dan kita membantunya, dan pada saat kita butuh dia nggak ada, ya nggak bisa disebut saudara. Saudara. Iya. Walaupun itu sebenarnya saudara kita, tapi nggak usah disebut saudara gitu kali ya. Tapi emang banyak orang-orang zaman sekarang yang memang di Instant Story-nya itu heboh makan di luar, tapi akhir-akhirnya atau di belakangnya itu sering minta bantuan. Oke. Pernah jumpain? Pernah jumpain yang begitu? Belum sih. Mungkin kamu pernah atau gimana? Iya, ada tuh. Banyak orang-orang yang kayak gitu. Yang lebih mementingkan gayanya daripada memiliki sesuatu gitu. Ada pengeluarannya. Ya udah. Ini kita ada thread dari V_Clarissa. Energi dan vibrasi itu mahal. Itu bukan sesuatu yang bisa diberikan sembarangan ke semua orang. Ada orang yang datang hanya untuk mengambil waktu kita, perhatian kita, bahkan ketenangan dalam hati kita. Mereka hadir dengan wajah manis, tapi meninggal kita dalam kelelahan yang tidak kita mengerti. Jangan biarkan siapapun mendekat hanya karena kamu takut kesepian. Kesepian itu sementara, tapi energi yang terkuras bisa butuh waktu lama untuk pulih. Jadi, kalau ada orang yang datang hanya mengambil waktu kita atau perhatian kita, ya jangan pernah biarkan itu. Berarti dia ada maunya aja, ada butuhnya aja. Dekatin kita. Tapi kan
Kalau pertama kali dia kayak gitu kan kita nggak tahu. Iya, kita nggak bisa bedain. Ya, kita kan Iya, nggak tahu nih yang mana tulus dan nggak tulusnya seseorang. Itu kan kita nggak tahu. benar. Sesudah kita ada pengalaman pertama, pasti bisa bedain, ya kan? Dan kita harus Iya, betul. melindungi, harus berani bilang enggak, harus berani bilang tinggi, tidak Iya. gitu. Walaupun kita Iya. kesepian. Walaupun nggak enakan ya. Iya, walaupun iya manusia nggak enakan. Tapi kalau jadi manusia yang bodoh amat pun salah. Padahal Salah. terkadang menguntungkan bagi kita, ya kan? Iya, betul. Terus ada komen dari Caroline Luman 88. Ini mohon maaf ya kalau ada salah baca namanya. Oke, katanya betul. Lindungi energimu. Pilih siapa yang boleh duduk di ruang hatimu. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu belajar. Yang tulus nggak bikin capek, yang sungguh-sungguh nggak bikin bingung. Nah, benar kayak kamu bilang, yang tulus. Kalau yang tulus kita langsung kelihatan ya. Yang tulus itu nggak bikin capek, yang sungguh-sungguh nggak bikin bingung katanya. Terus ada juga nih yang bagus kata-katanya. Dan oke, lanjut ini ada komen dari Caroline Lukman 88. Betul, lindungi energimu. Pilih siapa yang boleh duduk di ruang hatimu. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu belajar. Yang tulus nggak bikin capek, yang sungguh-sungguh nggak bikin bingung. Nah, dicatat guys. Yang tulus nggak bikin capek, yang sungguh-sungguh nggak bikin bingung. Gitu. Gimana? Ada komen? Nggak. Gak ada sih. Bener ya ini. Ya, betul. Iya udah, lanjut ke thread selanjutnya. Ini. Destinandre ya. Iya. Ya. Hubungan manusia itu dinamis. Hari ini bisa dekat, besok bisa berjarak. Bukan berarti ada yang salah. Kadang memang begitulah hidup berjalan. Orang datang dan pergi. Ada yang tinggal lama, ada yang hanya tinggal sebentar. Ada yang dulu terasa akrab, sekarang terasa asing. Tapi itu bukan selalu karena ada kesalahan, bisa jadi karena kita dan mereka sedang tumbuh ke arah yang berbeda. Perubahan dalam hubungan itu wajar. Yang penting, selama masih ada di sisi yang sama, hargai kebersamaan itu. Gitu. Iya, betul. Ada balasannya lagi, katanya, no comment saya dok, hehehehe. Karena itu benar. Nih. Oh iya, ini dokter ya. Karena ini benar, jadi no comment ya. Terus dijawab lagi, ini kamu komen kak. Gak salah sih, karena dia mengerti. Iya ya, maksudnya itu betul katanya gitu. Iya. Oke, lanjut. Lanjut, ada yang jawab lagi, Ila Rumah Lewang. Yang harus diingat, jalani terus persahabatan dengan orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Itu nggak usah dicari, dia akan datang dengan semua hati. Tapi teman yang baik akan selalu jadi yang terbaik. Gitu. Jadi, yang namanya musuh itu nggak usah dicari. Tanpa undangan dia datang dengan senang hati. Datang ya. Padahal bisa udah baik-baik nih ya. Iya. Datang aja ya. Apa Jadi, salahku gitu. Kalau definisi dari jailangkung itu apa? Datang tak dijemput, pulang nggak diantar. Iya, itu jailangkung. Apa sih? Bukan musuh ya. Bukan musuh ya. Kalau musuh itu nggak usah dicari, nggak usah dijemput juga, nggak usah diundang. Ntar dia datang dengan senang hati. Betul. Itu musuh. Lanjut. Kenapa? Lanjut lagi, boleh. Dari siapa nih? Rika. Dibalasnya lagi nih, Rika Kartika Rizky. Ya, ada yang memberi pengalaman, ada juga yang memberi pelajaran. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, cukup mengendalikan diri sendiri, tetaplah menjadi baik. Benar. Betul. Iya. Jawab lagi dengan Devi. Panjang. Panjang, ada E-nya banyak. Iya. Iya benar sih, kadang dalam hubungan ibu, anak juga kalau lagi nggak baik suka berpikir kok gini amat. Tapi aku tahu semua pasti akan berlalu.
meski kadang jadi sedih banget di hati, sekarang mikir memang berpikir berdirilah di atas kaki sendiri agar hidupnya tidak bergantung siapapun. Even Anak sendiri kelak pengennya anak-anak bisa mandiri dan ortu tidak sedikit pun merepotkan. Jadi nggak sama keluarga ya. Teman atau siapapun akan selalu ada di Indonesia. Itu pentingnya bisa bersahabat dengan diri sendiri supaya kalau mau kemana-mana sendiri berani. Benar, berarti kita harus bersahabat dengan diri sendiri, harus berteman sama diri sendiri, biar kalau kemana-mana, ya? Iya, kalau apa? Bergandengan dengan diri sendiri. Bergandeng tangan ya sama diri sendiri. Bergandeng tangan, ya betul. Ntar dikira orang kita sakit. Bergandeng tangan dengan diri sendiri. Boleh, ini benar. Istilahnya. Iya, jadi berarti dari komenan kakak ini kita tuh diajarin untuk mandiri. Iya, betul. Bukan mandi sendiri, tapi mandiri. Biar apa-apa sendiri, biar nggak merepotkan orang lain. Mandi juga sendiri, Bu. Iya, benar. Siapa yang mandi berdua? Siapa yang dimandiin nih? Kalau dimandiin lain lagi ceritanya. Udah menghadap Yang Maha Kuasa. Lanjut. Dari siapa ini? Dari siapa? Dasti Mandri. Dari siapa? Dasti Mandri. Yang tadi ya? Yang ini, kesombongan seringkali menjadi bumerang. Oh iya, yang ini dokter ya katanya ya? Katanya, siapa? Aku. Siapa? Kamu boleh. Boleh. Katanya, kesombongan sering menjadi bumerang yang tak terlihat. Saat terlalu percaya diri meremehkan orang lain, kita lupa bahwa roda kehidupan terus berputar. Apa yang kita miliki hari ini bisa hilang esok hari, dan orang yang kita anggap kecil mungkin menjadi seseorang yang jauh lebih besar di masa depan. Kesombongan tak hanya menjauhkan kita dari orang lain, tapi juga dari pelajaran penting. Tetaplah rendah hati, karena keangkuhan hanya akan membawa kejatuhan. Setuju. Tapi kalau kita percaya diri tapi nggak meremehkan orang. Yang dalam hal ada dalam hal-halnya gitu. Dalam hal baik gitu. Itu nggak apa-apa. Jangan semua hal pun percaya diri. Iya. Kira kita orang aneh kan? Agak-agak aneh ya orang-orang yang nggak terima masukan. Tuh kalau orang-orang yang nggak terima masukan itu namanya terlalu percaya diri. Ya, betul. Ya, terus ada komen dari Ibu Kezia. Nggak tahu deh bacanya. Betul dokter, kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Ini tahu. Yang terpenting kita selalu berusaha untuk melakukan kebaikan. Katanya gitu. Keep respect katanya. Betul banget. Benar-benar. Ini berarti udah 2 thread dari dokter ini. Iya. Ya kan? Banyak pelajarannya. Terus lanjut ke thread selanjutnya. Dari siapa? Dari free_Clarissa. Ini ada thread dari V_Clarissa. Ini thread kedua. Katanya kita nggak butuh closure dalam sebuah hubungan karena closure sejati bukan sesuatu yang harus datang dari orang lain. Closure itu datang dari diri kita sendiri. Yang pertama, closure sering kali cuma alasan untuk bertahan lebih lama. Banyak orang yang bilang mereka butuh closure, padahal sebenarnya itu hanya cara untuk tetap terhubung dengan orang yang sudah menyakiti kita. Jadi closure itu apa? Penutup ya? Iya. Terus katanya jawaban dari mereka nggak akan pernah cukup. Kalau seseorang sudah menyakitimu, apapun alasan mereka nggak akan bisa mengubah rasa sakit yang sudah terjadi. Kadang kita berharap mereka mengakui kesalahan, menyesal, atau menjelaskan semuanya, tapi faktanya itu jarang terjadi. Dan closure sejati adalah menerima kenyataan. Kita nggak perlu penjelasan dari orang lain untuk menyadari bahwa hubungan itu sudah selesai. Yang kita butuhkan adalah menerima bahwa apa yang terjadi sudah cukup menjadi alasan untuk melanjutkan hidup. Gitu. Jadi ini dibahas tentang closure, guys.
Nggak tahu banyak. Jadi kita tuh nggak butuh closure dari orang lain, karena sebenarnya dengan kita sadar bahwa itu sudah akhir, ya udah berhenti aja. Putuskan. Jadi kesimpulannya, closure itu bukan tentang kata akhir dari mereka, tapi tentang bagaimana kita memaafkan, melepaskan, dan melangkah maju tanpa perlu jawaban dari siapapun. Dan satu hal dari closure itu, kita sesudah sadar berarti kita harus menerima. Sesudah kita menerima berarti kita melepaskan. Melepaskan, ya benar. Emosinya ya. Apa? Emosinya nih dilepaskan. Emosi. Karena emosi berarti dilepaskan. Dilepaskan ya biar lega. Biar lega. Ya udah lanjut lagi. Lanjut Dari aja. ya. Dari sajak rindu. Asik. Saja rindu. Apa tuh? Iya kan? Benar kan? Mereka butuh ruang tidak ingin dengan kita. Kita pasti bisa kok tanpa mereka, hanya butuh waktu saja. Buktikan bisa bangkit dengan kemandirian diri. Coba lihat saat sudah tenang, damai, meditasi apapun, datang lagi apa enggak? Ya? Terus dia buat pesan gitu untuk diri sendiri, buat untuk gambar. Benar. Ketika merasa dihindari oleh seseorang, maka jangan pernah mengganggunya lagi. Dan jangan memaksakan diri untuk mendekat lagi, setulus apapun niatmu itu. Ya? Biasanya kalau orang yang ada hutang sama kita itu pasti menghindar. Masa kita nggak boleh deketin lagi, Kak? Ini lain cerita, Kak. Itu hutang, itu lainnya. Hutang harus ditagih ya? Ya, hutang harus ditagih sih. Itu sampai mati pun, itu bakalan jadi apa kayak janji ya, sama kayak janji. Iya, hutang itu adalah janji ya. Iya, betul. Kalau misalnya pun kita nggak meninggal, ya kan? Kita nih nggak mampu bayar. Kalau ada saudara kita yang harus dia masih ada gitu, dialah yang harus membayar hutang gitu. Harus bayar ya? Iya, apapun yang terjadi, kiamat ya, mau perang dunia ya. Ini lagi ribut-ribut sama perang dunia ketiga nih. Iya. War. Ya udah lagi. Udah cukup deh thread-nya. Gimana nih pendapat kamu atau aku, gimana? Mau kamu dulu. Oke. Oh gini. Bentar. Kan kita udah bacain thread nih. Terus menurut kamu, kalau tanda kita itu dimanfaatkan hanya karena butuh sesaat itu apa? Nah, gimana tuh? Ya kan kita sadar kalau dia tuh datang cuma dimanfaatkan. Hanya karena butuh, hanya sesaat. Ya kan? Biasanya kalau orang-orang yang suka datang cuman karena butuh atau memanfaatkan kita, berarti dia tuh baiknya tuh cuman di depan. Di depan kita aja. Jahat. Iya, makanya. Jahat. Iya, betul. Dia baiknya hanya di depan, terus di belakang kita ya buruk. Iya kan? Karena kan dia atau apa? Atau muka-muka kita memang muka-muka saat butuh aja. Jadi bukan. Di wajah kita tuh tertulis kalau kita datanglah orang-orang yang butuh itu, datanglah gitu ya. Ya kan? Oh enggak, orang tuh datang untuk kita cuman cari obat untuk kesusahan mereka aja. Ya kan? Kita di apotik loh sebenarnya. Apotik yang menjual obat untuk menutupi semua kebutuhan mereka. Benar, mengobati kebutuhan mereka ya. Berarti orang-orang yang kayak gitu tuh punya muka dua. Di depan kita baik karena mau memanfaatkan kita. Di belakang kita jahat. Gitu. Ya kan? Terus ada juga orang yang selalu memaksa saat meminta tolong. Itu gimana? Orang yang memaksa saat meminta tolong? Iya. Seharusnya jangan sih. Nggak boleh gitu. Masa memaksa sih? Iya kalau kan? kita nggak mau nolong, ini paksa aja.
Kalau kita nggak mau nolong berarti jatuhnya kita orang jahat di mata dia. Ya biarin aja, orang paling jahat di dunia cuma kapan, orang minta tolongnya ini waktu butuh doang, waktu kita butuh, Lupa. nggak dia minta tolong. Iya, betul. Lupa. Jadi kalau ada teman-teman yang ketemu sama orang yang kayak gitu, yang maksa minta tolong harus gitu, ya udah jauhkan aja. Ingat prioritas kita tuh apa yang pertama. Jangan pernah merasakan kalau itu kejahatan, kitanya yang jahat jangan, ya kan? Bener kan? Karena kan orang tuh kan datang hanya karena butuh. Tuh. Selepas dia udah ambil kebutuhannya, ya udah dia pergi. Ya kan? Terus kamu kesel nggak kalau ada orang yang datang butuh tapi nggak ada bilang makasih? Kesel nggak? Kita itu ya dalam hidup kita yang pertama bilang makasih. Iya. Kemudian maaf. Benar. Terus apa lagi satu lagi? Apa satu lagi? Makasih. Tolong. Makasih, maaf, tolong. Ya, tolong. Ada 3. Makasih, maaf, tolong. Iya, tapi nggak semua orang bisa bilang kata itu. Katanya gengsi, malu, katanya gitu. Dia sih aneh. Orang-orang kayak gitu aneh, guys. Kok udah gini? Apa? Kok udah gini kita pembahasannya? Lanjut. Terus katanya, balik. Ya, terus katanya enggan membantu itu ketika kita balik memohon. Jadi orang itu nggak mau membantu waktu kita minta bantuan. Enggak, orang itu nggak mau membantu kalau kita nggak memohon bantuan. Padahal kan apa sih? Nggak paham. Enggan membantu ketika kamu balik memohon bantuan. Sedangkan hidup itu kan berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Maksudnya gini. Maksudnya kayak mana? Kita harus mohon-mohon sama dia untuk bantu kita gitu. Baru dia mau bantu. Apa? Kayak mana? Kita harus mohon-mohon. Nah, kita tuh harus mohon-mohon sama dia tuh supaya dia mau bantu kita. Berarti kayak kan dia berpikir gini, oh tidak semudah itu katanya. Tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu. Berarti ini gitu. Dia tuh kayak ada rasa wibawa gitu. Kalau kita minta tolongnya harus memohon. Wibawa. Iya kan? Ya, betul. Ya kan? Ada loh orang kayak gitu, ada. Iya, makanya karena kan orang tuh beda-beda. Dia dulu ya. Iya, mengagung-agungkan dulu, kita minta mohon dulu, minta tolong mohon bantuan, baru dia kasih gitu. Ujung-ujungnya kan sombong ya. Ya betul. Terus teman sejati. Jadi teman sejati adalah mereka yang hadir di kala suka dan duka, tanpa pamrih, tanpa agenda atau rencana yang tersembunyi dari apapun, ya kan? Kalau kita teman yang muncul tiba-tiba saat butuh, bisa juga kita jauhi. Ada tuh ya? Ada teman kita. Nggak usah disebut. Iya, nggak boleh. Iya, teman kita kan. Kalau memang ada orang kayak gitu, tapi kan kalau orang yang nggak enakan memang nggak berani nolak kan biasanya. Iya, benar. Jadi kayak mana solusinya? Jadi kalau pendapat aku gitu ya. Iya, oke, boleh. Kalau orang datang saat butuh sesuatu, entah itu butuh bantuan, uang, dukungan, atau hanya ingin didengar dan nggak pernah hadir saat kita sedang jatuh, jadi atau butuh teman, maka wajar sih kalau kita merasa hubungan itu nggak seimbang. Gitu. Iya, nggak saling ya. Ya, gini, dan kan apakah pantas orang itu disebut saudara? Ya gitu enggak, ya, kan? iya enggak. Ya, itu tergantung bagaimana kita mendefinisikannya. Yang pertama, kalau saudara secara saudara, ya dia tetap saudara. Iya. Karena
hubungan biologis itu nggak bisa diubah. Tapi, nih ada tapinya. Tapi Kualitas, tapi kualitas hubungan itu sebagai manusia bisa rusak atau hambar gitu. Hanya karena satu pihak yang berjuang. Ya kan? Ya, iya. enggak? Terus Ya. terus Terus yang kedua, kalau saudara secara hati ini, gitu. apa? Saudara secara apa maksudnya? Secara hati, secara hati. Iya, kayak mana itu? Iya, artinya orang yang betul-betul peduli, hadir tanpa pamrih, gitu. Tanpa harus dibayar ya. Berbagi tawa dan duka, maka saudara secara hati yang datang saat butuh itu bisa dibilang saudara, tapi dalam artian itu tadi, kalau dia datang bawa berbagi suka duka gitu, tolongnya tanpa pamrih, itu bisa dikatakan saudara, tapi secara hati, bukan biologis. Ya, lanjut. Apa yang lanjut? Terkadang orang yang seperti itu sebenarnya sedang terjebak dalam hidupnya sendiri. Oke. Dia itu egois. Karena belum belajar cara membalas kebaikan. Atau mungkin kita yang tidak dianggap dalam hidupnya. Kita tidak sepenting itu di dalam kehidupannya. Gitu. Jadi jika orang-orang seperti itu sudah datang dalam hidup kita, sebaiknya nih kita menyikapinya dengan cara apa? Apa? Pertama, jaga jarak. Gitu. Jaga jarak. Jaga jarak. Kita kan berhak nih memilih siapa yang layak sama kita. Iya, siapa yang layak jadi teman kita. Seleksi nih. Yang jodoh kayak jodoh. Kayak jodoh seleksi ya, bener-bener teman pun harus diseleksi, nggak hanya jodoh. Ya, betul. Ya. Terus kemudian nomor 2, memaafkan, tapi jangan bodoh. Ya. Tapi kebanyakan orang baik itu dimanfaatkan dan bisa dibilang bodoh. Kan? Iya. Kan gini, dimanfaatin, terus kita tahu dimanfaatin. Kemudian kita maafkan, nanti dimanfaatinnya lagi. Terus yang salah siapa? Yang salah kita. Kita nih. Oh, kita yang salah. Ya, lanjut. Iya, cari penyakit itu ya. Kalau mereka datang saat butuh, beri bantuan bila kamu mampu dan ikhlas, bukan karena terpaksa. Ya. Benar. Nomor 3, nilai dari tindakannya, bukan kata-kata. Saudara sejati itu datang saat badai, bukan saat cuaca cerah. Saat apa? Saat gagal. Cuaca cerah. Cuaca cerah tuh kayak mana? Gini maksudnya. Saudara sejati itu datang saat badai, bukan saat cuaca cerah. Artinya. Ya. Bukan saat datang pas dia butuh doang gitu. Betul. Pas dia nggak butuh pun dia nanya kabar gitu. Iya. Lanjut. Tuh. Loh, tapi kan katanya kalau kita uangnya banyak, otomatis banyak saudaranya. Banyak saudara yang mengaku kita saudaranya banyak. Tapi kalau kita di bawah, kita nggak punya apa-apa, waktu kita bilang dia saudara kita, dia nggak mengakui, padahal dia saudara kita. Benar. Iya kan? Itulah kehidupan kita. Uang yang berbicara. Uang, kejam ya uang. Uang yang berbicara, bukan manusia. Bukan apa? Bukan manusia yang berbicara. Iya, uang. Betul. Nomor 1 adalah uang. Dan apa namanya? Kalau kita nih, kalau kamu kita dimanfaatkan oleh seseorang, itu bukan salah kita gitu, bukan salahmu. Ya, itu tanda bahwa kamu peduli dan berhati besar. Tapi jangan lupa melindungi diri sendiri juga. Iya, prioritas diri sendiri ya. Halo.
Halo. Kok diem? Enggak, Mel. Enggak. Enggak. Oh, jaringan ini. Ya udah lanjut. Nah, udah. Sampai situ aja. Udah sampai situ aja. Ya, sampai situ aja. Anda ingin menambahkan? Kalau Ada. menurut kamu, kalau teman yang suka muncul dan hilang-hilang itu kayak mana? Ya, aku tuh turun. Kamu lah, atau berteman lagi, ngapain? Jadi? Jadi ya, apa namanya, putuskan. Jadi jauhkan. Ya, Kalau jauh. Atau enggak gini, apa? jangan putus gitu, jangan memutuskan tali silaturahmi. Iya, gitu ya. nggak boleh nggak baik ya. Akhirnya ya dia ketemu lagi gitu, datang saja. Jauhkan juga kan. Terus kalau kita sama teman boleh nggak tegas, boleh nggak ada batasan sama teman? Maksudnya, Ya, halo. halo. Iya, batasan misalnya kayak teman kita minta bantu, tapi kita nggak bisa karena kita nggak enakan, ya kita tetap bantu. Harusnya kan ada batasan, kita lihat dulu prioritas kita kayak mana. Ya, itu kan artinya kayak tadi, nggak enakan. Kenapa? Apa? Sebaiknya gitu. Sebaiknya gitu, kita nggak bisa gitu, terus gimana. Apa bentar, suaranya putus-putus. Halo. Ya, halo, kayak mana? Nah, Kayak mana kita harus tegas sama teman gitu. Misal kayak dia minta pinjem duit. Terus kita harus tegas, jangan nggak ada kata nggak enakan kayak gitu. jujur ya. Sebenarnya orang yang pinjam itu ada duit nggak sih? Orang apa? Orang yang mau pinjamin dia duit itu ada duit? Enggak kan? Enggak. Ya udah tinggal bilang aja, aku nggak ada duit. Iya, makanya kita harus tegas kan. Jadi sama teman pun harus ada batasan, harus tegas gitu. Kalau memang mau pinjemin ya udah pinjemin. Kalau buat kesepakatan, kalau memang udah pinjemin terus kita buat kesepakatan. Iya, buat materai. Kalau perlu pakai materai. Terus sama teman juga kita jangan terlalu berharap balasan. Ya kan? Iya, betul. Tapi karena kan kenapa? kita berbuat ini lebih nih ke dia kan, misalnya kan. Belum tentu dia berbuat ini ke kita. Iya, jangan kasih ekspektasi tinggi. Iya, ikhlas aja. Ikhlas saja. Tapi ikhlas itu susah. Susah, betul, susah. Ya kan? Ikhlas kalau itu lambat laun kita kayak berpikir apa? Jangan ikhlasin aja gitu. Iya, tapi bakal ikhlas. Tapi kan kalau kita ingat, kalau kita terpikirkan berarti kita nggak ikhlas namanya. Iya, makanya jangan dipikirin. Oh, makanya jangan dipikirin ya. Lupakan aja. Pikirin dong. Ya udah. Jadi menurut aku kalau judul kita tadi orang yang datang hanya karena butuh apa bisa disebut saudara? Menurut aku ya, saudara itu nggak hanya soal darah, saudara-saudara atau status, tapi teman yang emang peduli sama kita, yang itu hadir, saudara. Iya, sama aja kan? Yang hadir di hari-hari kita dan terima kita itu adalah saudara, bisa kita sebut saudara. Sama kan? Kayak judul kita yang episode berapa yang katanya rumah itu ya? Iya, rumah. Kalau rumah itu udah ternyaman, bisa kasih kita kenyaman, berarti bisa dibilang saudara kita kan. Dia netap di hari-hari dan nggak hanya cuma saat butuhnya aja, nggak minta pamrih, nggak minta balasan juga. Cuman dia tetap ada walaupun kita bukan siapa-siapa dan kita nggak punya apa-apa, ya kan? Kalau saudara hanya muncul saat butuh, mungkin dia lebih tepatnya singgah, ya kan? Bukan tinggal. Kalau udah yang namanya singgah, berarti bukan saudara. Oh iya? Iya kan? Kalau singgah sebentar. Iya, kalau singgah itu sebentar, rumah singgah. Sebentar. Dan itu semua bukan salah kita. Ya kan? Kadang ada orang mungkin
terlalu baik atau terlalu polos, dia kayak menyalahkan dirinya sendiri. Nah, itu bukan salah kita, ya kan? Walaupun kita selalu berdoa harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, tapi itu bukan kesalahan kita, ya kan? Gitu. Terus menurut kamu tindakan yang baik untuk saudara apa yang bisa kita lakukan? Kayak tadi tuh yang bilang maaf, bilang terima kasih, ya. Terus bilang tolong itu. Jadi kata-kata yang baik gitu kan. Terus apa lagi? Mungkin bisa kita bilang kalau dia minjam uang, belum gajian. Belum gajian. Nah, itu tindakan baik. Simple. Iya, betul. Terus kita juga kalau sama saudara itu harus sering saling menyemangati. Tulis aja catatan kecil. Misal kayak saudaranya lagi ultah, tulis aja happy birthday. Tulis doa-doa biar saudaranya atau temennya itu bisa ingat kita selalu gitu kan. Terus sering juga lakuin hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan kayak makan bareng, pergi nonton bareng, pergi kemana-mana jalan-jalan bareng sambil cerita-cerita. Jadi dengan kita pergi jalan-jalan itu bisa membangun lagi dan menguatkan lagi saudara kita, tali persaudaraan kita gitu, guys. Dan mengingatkan saudara atau teman kita gitu ya, mengingatkan hal-hal baik gitu. Iya, mengingatkan hal-hal baik. Oh, ini benar. Kalau saudara kita atau teman kita salah, ditegur, tapi bukan menyalahkan. Tapi mengingatkan biar kita sama-sama lebih baik. Iya, nasihati gitu. Dan kalau menasihati berarti jangan di depan orang ramai, ya kan? Jangan marah-marah, jangan bentak-bentak lah. Jangan bentak-bentak. Dimarahin aja boleh. Sekalian aja dimarahin aja boleh. Jadi guys, kesimpulannya di malam ini adalah orang yang hanya datang karena butuh itu nggak bisa disebut saudara. Ya kan? Kalian memang harus melakukan hal baik. Kita memang harus melakukan hal baik. Tapi kita jangan bodoh. Iya, benar. Iya, memaafkan tapi jangan bodoh. Iya, memaafkan tapi jangan bodoh. Kalau bisa jangan dekat lagi. Walaupun cuma say hi aja boleh gitu. Kayak mana? Ada tambahan lagi? Itu dari aku. Udah itu aja. Ya udah. Itu udah perfect kok. Itu udah perfect. Itu maksa apa terpaksa? Terpaksa sih. Terpaksa. Ya udah guys, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa komen. Dadah. Tunggu nggak? Apa? Kan aku nih yang nutup. Oh iya, lanjut. Tadi aku bilang mau nambahin nggak ada katanya. Oh iya juga. Iya kan? Ya udah lanjut. Udah lanjut ya. Ya, apa? Pasti ada quote nih. Apa tuh? Ada quote. Akhirnya nanti. Oh? Nanti terakhir, boleh? Apa itu? Apa? Aku? Itu ada quote ya? Ada quote. Enggak juga sih. Jadi, tapi kata-kata bijak. Untuk enggak juga, ya penutup aja. Yaudah lanjut guys. Lanjut teman. Lanjut. Ya. Nah, itu dia obrolan kita hari ini. Kadang ada orang yang cuma datang pas butuh, terus ngilang lagi. Wajar kok kalau kita ngerasa capek atau ngerasa dimanfaatin. Tapi dari situ juga kita tahu siapa yang betul-betul tulus dan siapa yang cuma numpang lewat. Iya. Intinya sih nggak semua yang dekat itu saudara dan nggak semua saudara itu bisa dekat. Oke? Thank you udah nonton kami sampai akhir. Kalau kamu pernah ngalamin hal kayak gini, share di kolom komentar ya. Biar kita bisa saling belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai ketemu lagi, tetap jadi orang baik, tapi jangan lupa sayangi diri sendiri. Tetap jadi orang baik, tapi jangan lupa sayangi diri sendiri. Itu kesimpulannya, guys. Iya. Bye-bye. Bye-bye. Dadah. Dah. Thank you for watching.